pada duduk siap. Kepada Bapak Guru kita mengerak. Gerak. Doa mulai. Selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di antara anda sekalian ada yang kenal dengan Bapak? Belum Pak. Baiklah, di sini Bapak akan memperkenalkan diri, memperkenalkan nama Bapak. Nama Bapak Muhammad Yusuf Siregar, bisa dipanggil Bapak Yusuf. Bapak alumni dari Universitas Negeri Padang. Di sini Bapak akan mengajar kalian selama 1 semester dengan mata pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Di sini masih ada yang ditanyakan tentang Bapak? Di sini Bapak sudah memperkenalkan diri. Langkah lebih baiknya kita bergantian agar kita lebih akrab lagi di luar. Di sini Bapak akan mengabsen anda sekalian. Yang terpanggil namanya silakan sebut namanya dan nama panggilannya siapa dan alamatnya di mana. Regar Saputra. Perkenalkan, nama saya Regar Saputra, panggilan Regar, alamat serta. Arisa Siregar. Perkenalkan, nama saya Arisa, panggilan Arisa, alamat dari Tapus. Ahmad Rizky. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky, biasa dipanggil dengan Rizky, alamat saya Serpang. Gita Purnamasari. Perkenalkan, nama saya Gita Purnamasari, saya berasal dari Muara Bangun. Terima kasih. Pada pagi hari ini anda semuanya hadir. Baiklah, di hari ini kita akan membahas tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Di mana tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Di mana yang pertama itu siswa mampu memahami bagaimana proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, siswa mampu membandingkan pendapat para pendiri negara tentang isi Pancasila. Yang ketiga, yaitu siswa mampu memahami semangat komitmen para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Pun penilaian dari Bapak yang pertama itu diambil dari nilai ulangan harian, yang kedua dari tugas, dan yang terakhir diambil dari nilai keaktifan siswa dalam berdiskusi. Lalu di sini Bapak akan pertama menerangkan apa itu dasar negara dan kenapa Pancasila disebut sebagai dasar negara di Indonesia. Dasar negara adalah landasan kehidupan berbangsa dan bernegara yang keberadaannya wajib dimiliki oleh suatu negara, di mana fungsinya untuk mengatur semua penyelenggara yang terbentuk dalam sebuah negara. Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari segala sumber hukum dari tata tertib hukum di Indonesia.
Pancasila sebagai dasar negara terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Di sini ada yang tahu apa bunyi dari Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat? Saya Pak. Ya, pada Anda dipersilakan. Dasar Formal Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia tersimpul dalam pembukaan Undang-Undang NKRI 1945 alinea keempat yang berbunyi sebagai berikut. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu di dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat yang berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia. Jadi hapus kepada Anda. Jelas sekali apa yang disampaikan Anda tersebut, bahwa Pancasila sebagai dasar negara terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan Indonesia dalam satu Undang-Undang Negara Indonesia yang terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baiklah, di sini Bapak akan menerangkan tentang bagaimana perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Baiklah, perumusan Pancasila sebagai dasar negara diawali pada saat dimana Jepang pada awalnya menjelajah Indonesia selama 3 tahun, dimana Jepang berhasil mengusir Belanda pada tahun 1942, dimana pada tahun 1942 ini tentara Jepang merupakan tentara yang terkuat di seluruh dunia, di mana dia dapat berhasil menjajah Asia Tenggara, diantaranya yaitu Myanmar, Filipina, dan Vietnam. Akan tetapi kejayaan dari tentara Jepang mundur pada tahun 1945, di mana keadaannya berbalik. Jepang mengalami kekalahan di setiap peperangan, dan ini mengakibatkan Belanda berambisi untuk menjajah Indonesia kembali lagi. Akhirnya Jepang memberikan sebuah janji kepada Indonesia agar pemberontakan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia tidak dilakukan lagi. Akhirnya Jepang memberikan sebuah iming-iming kemerdekaan dengan membentuk BPUPKI. Di sini ada yang tahu apa kepanjangan BPUPKI? Kupak. Ya, dipersilakan. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia. Betul sekali, kasih aplaus kepada BPUPKI atau disebut dengan Deposisi Jurgi Pesakai, di mana yang kepanjangannya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia, di mana BPUPKI ini dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945, di mana yang diketuai sendiri oleh dari perwakilan Indonesia, yang diketuai oleh dari Dr. Rajiman Widyo Diningrat.
yang diwakilkan oleh dari Jepang 1 dan dari Indonesia 1, di mana yang dari Indonesia yaitu Ichibamase Yoshi dan dari Indonesia Soeroso, di mana dalam BPUKI ini beranggotakan 62 orang dan 7 orang dari perwakilan dari Jepang. Sidang BPUKI ini terjadi 2 kali sidang, di mana yang pertama itu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, di mana yang mereka membahas tentang yang pertama itu dasar negara, yang kedua BPUKI berhasil membentuk panitia persiapan kemerdekaan Indonesia yang disingkat dengan PPKI. Yang kedua, sidang PPKI terjadi pada tanggal 10 Juli tahun 10 Juli sampai 17 Juli 1945 yang berhasil membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar Negara. Dalam perumusan dasar negara ada 3 tokoh yang menyebutkan pendapatnya dalam meneruskan dasar negara. Di antaranya ada 3 tokoh. Yang pertama itu Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 dan Supomo pada tanggal 31 Mei 1945, dan yang terakhir Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Di sini ada yang bersedia membantu Bapak menuliskan pendapat para tokoh tersebut ke depan. Saya Pak. Ya, kepada Anda dipersilakan.
Inilah tiga tokoh yang memberikan pendapatnya tentang beberapa rumusan dasar negara. Yang pertama itu Mr. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei tahun 1945, di mana yang pertama menurut Muhammad Yamin yaitu peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan dan peri ketuhanan, peri kerajaan dan kesejahteraan sosial. Yang kedua Mr. Supomo pada tanggal 31 Mei tahun 1945, di mana menurutnya dasar negara itu yang pertama itu persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, dan keempat musyawarah, dan yang kelima keadilan sosial. Yang terakhir yang mengusulkan pendapat dasar negaranya yaitu yang pertama yang terakhir yaitu Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, di mana menurutnya yang pertama itu kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang terakhir yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Setelah sidang kedua, maka pada tanggal 6 Agustus 1945 Jepang kembali mengalami kekalahan karena dibom oleh sekutu, di mana negara Jepang yang dibom tersebut yaitu Nagasaki dan Hiroshima. Akhirnya BPUKI bergegas-gegas untuk menyiapkan kemerdekaannya dengan membentuk PPKI yang disebut Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945, di mana yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan yang diwakil ketuai oleh Muhammad Hatta. Setelah itu tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada sekutu. Hal tersebut menyesak kepada para pemuda Indonesia untuk menyesak Insinyur Soekarno supaya memproklamasikan kemerdekaan secepatnya, di mana pada tanggal 17 Agustus 1945 Insinyur Soekarno didampingi Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Baiklah, materi selanjutnya yaitu semangat komitmen para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila dasar negara. Apa sih yang kita dapat ambil dari mempelajari, merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara? Sifat dan jiwa ini dapat kita ambil dari bagaimana perjuangan kemerdekaan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama yaitu berjiwa untuk tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air, di mana kita mendahulukan kepentingan tanah air di atas kepentingan pribadi kita. Yang kedua itu jiwa solidaritas atau kesetiakawanan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, jiwa toleransi atau tenggang rasa antar agama dan golongan, di mana kita ketahui bahwa di Indonesia ini banyak sekali agama, ada 6 agama dan banyak sekali suku yang ada di Indonesia ini. Untuk itu diperlukannya toleransi agar Indonesia tetap terjaga dan tidak terpecah belah. Yang keempat yaitu jiwa tanpa pamrih dan tanggung jawab.
Jika kita melakukan sesuatu maka kita harus berani bertanggung jawabkan hal tersebut walaupun hal tersebut salah. Yang terakhir yaitu jiwa kesatria atau kebesaran jiwa yang tidak mengandung balas dendam, di mana hal tersebut terjadi di mana saat itu Jepang mengalami kekalahan, akan tetapi Indonesia tidak membalas dendam kepada Jepang, akan tetapi mereka menolong Jepang melawan sekutu. Nah, di sini Bapak akan memberikan tugas kelompok kepada Anda sekalian. Silakan bentuk 2 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 2 orang. Baiklah, di sini Bapak akan memberi tugas kelompok kepada kalian. Terlebih dahulu Anda sekalian membentuk kelompok, di mana dalam satu kelompok terdiri dari 2 orang. Silakan dibentuk. Kelompok 1 dimulai dari sini, yang ini kelompok 2. Baiklah, Anda sekalian tolong dicatat tugas kelompoknya. Yang pertama itu alasan Jepang membentuk BPUPKI, dan yang kedua, kenapa dalam keanggotaan BPUPKI itu terdapat orang Jepang. Yang ketiga, bagaimana rumusan dasar negara yang diusulkan. Yang keempat, apa alasan BPUPKI dibubarkan, dan sebutkan bagaimana terbentuknya PPKI, persiapan penyelidik kemerdekaan Indonesia. Baiklah, di sini Bapak akan mengasih 10 menit kepada Anda sekalian untuk berdiskusi, untuk menjawab tugas kelompok yang Bapak berikan. Ya, Boleh kasih Pak. jangan lama-lama ya, bentar. Pak. Masalah. Assalamualaikum Pak. Salam. Oh, Anda lama sekali kondisinya. Tadi saya berikan tuh Pak. Maaf Pak. Jangan ulang lagi ya. Ya Pak. Tolong jawabannya jangan ada salah-salahnya, dijawab dengan benar.
Sementara kalian menjawab tugas kelompok yang Bapak berikan, di sini Bapak akan sedikit memberikan motivasi kepada Anda agar lebih giat lagi dalam belajarnya. Dimana kita tahu bahwa Indonesia itu sangat berjajah sangat lama sekali, dimana kurang lebih dari 350 tahun, dimana para pahlawan kita sangat berjuang untuk menjuangkan kemerdekaan negara Republik Indonesia, dimana pahlawan kita ini rela mati demi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, Bapak harapkan kepada Anda sekalian agar Anda sekalian dapat bermanfaat bagi orang tuanya dan negara. Karena banyak di luar sana anak-anak yang tidak melanjutkan pendidikannya atau bisa disebut juga tidak sekolah karena faktor ekonomi. Maka bersyukurlah Anda sekalian masih diberi kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, dan Bapak harap kepada Anda supaya dapat melanjutkan pendidikannya ke lebih yang tinggi agar bisa mengharumkan nama orang tua dan mengharumkan nama kampungnya juga. Baiklah, Bapak, tugas yang Bapak berikan sudah siap? Sudah Sudah, Pak. Pak. Di sini kelompok siapa yang bersedia untuk membacakan hasil diskusi mereka? Ya, kepada kelompok 2 supaya mengambil bangku dan mejanya untuk membacakan hasil diskusinya. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan membacakan hasil diskusi kelompok kami yang beranggota yang pertama Rekan Saputra, yang kedua Arisan Siregar. 1. Alasan Jepang membentuk BPUPKI. Alasan Jepang membentuk BPUPKI yaitu: yang pertama, Jepang terus-menerus mengalami kekalahan dari serangan sekutu dalam Perang Asia Pasifik. Yang kedua, adanya perlawanan terus-menerus yang dilakukan oleh rakyat Indonesia dan tentara PETA sehingga Jepang membentuk BPUPKI supaya mendapat dukungan dari rakyat Indonesia. Yang ketiga, Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. 2. Dan kenapa dalam anggota BPUPKI terdapat orang Jepang? Karena dalam anggota BPUPKI terdapat 7 anggota istimewa yang merupakan perwakilan pemerintahan pendudukan militer Jepang di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan BPUPKI atau Badan Pendidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia merupakan badan yang dibentuk pemerintah penduduk Bendera Jepang pada tanggal 1 Maret 1945. Tanggal pendirian BPUPKI bahkan bertepatan dengan hari jadi Kaisar Hirohito. Nama lain dari BPUPKI adalah Dokuritsu Jumbi Kosakai. Badan ini dibentuk oleh pemerintah
Jepang sebagai bagian dari usaha mereka mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia. Usaha ini dilakukan karena Jepang menyadari posisinya dalam perang Pasifik semakin mendesak. Meskipun di dalam BPUPKI terdapat anggota dari Jepang, namun mereka tidak mempunyai hak suara sebab keanggotaan mereka sifatnya pasif. Kehadiran 7 anggota BPUPKI dari Jepang ini hanya sebagai pengamat jalannya sidang saja. Baiklah, hasil diskusi kami akan dibacakan oleh Arisal. Silakan. 3. Bagaimana rumusan dasar negara yang diusulkan? 1. Mr. Muhammad Yamin. 1. Peri kebangsaan. 2. Peri kemanusiaan. 3. Peri ketuhanan. 4. Peri kerakyatan. 5. Kesejahteraan sosial. 2. Pendapat Mr. Supomo. 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. 5. Keadilan sosial. Dan ketiga pendapat dari Insinyur Soekarno, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang Maha Esa. 4. Alasan BPUPKI dibubarkan dan dibentuknya PPKI. Alasan BPUPKI dibubarkan dan terbentuknya PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. BPUPKI dibubarkan karena dianggap telah dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik, yaitu menyusun rancangan Undang-Undang Dasar bagi negara Indonesia merdeka, dan digantikan dengan dibentuknya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, atau dalam bahasa Jepang Dokuritsu Jumbi Inkai dengan Insinyur Soekarno sebagai ketuanya. Tugas PPKI ini pertama adalah meresmikan pembukaan serta batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Tugasnya yang kedua adalah melanjutkan hasil kerja BPUPKI, meresmikan pemindahan kekuasaan dari pihak pemerintah penduduk militer Jepang kepada bangsa Indonesia, dan mempersiapkan segala sesuatu yang menyangkut masalah keantarnegaraan bagi negara Indonesia baru. Kembalikan kepada moderator. Baiklah, apakah ada kelompok lain yang ingin bertanya? Tidak. Sekian hasil diskusi kami. Saya udahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus kepada kelompok yang hadir. Yang kepada kelompok 1, silakan kembali ke tempatnya. Yang menaruh bangkunya di depan yang tadi. Baiklah, di sini Bapak akan menjawab secara rinci tugas kelompok yang Bapak berikan kepada Ananda. Di mana yang pertama itu alasan Jepang membentuk BPUPKI. Di mana alasannya yang pertama itu karena Jepang pada saat itu mengalami kekalahan saat berperang dalam menghadapi sekutu. Yang kedua, adanya perlawanan terus-menerus yang dilakukan oleh rakyat Indonesia. Hal tersebut membuat Jepang memberikan iming-iming kemerdekaan kepada Indonesia dengan membentuk BPUPKI supaya Indonesia mau membantu tentara Jepang dalam menghadapi tentara sekutu. Yang kedua, dan kenapa dalam keanggotaan BPUPKI terdapat orang Jepang? Dalam keanggotaan BPUPKI terdapat 7 orang dari Jepang.
kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena Jepang menginginkan, karena Jepang takut akan Indonesia merdeka. Mereka memasukkan 7 anggota ke merdeka, 7 orang Jepang untuk mengawasi bagaimana pergerakan dari BPUPKI tersebut. Yang ketiga, bagaimana rumusan dasar negara yang diusulkan. Rumusan dasar negara diusulkan oleh 3 orang pendapat. Yang pertama yaitu Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei, dan yang kedua Mr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945, dan yang ketiga Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Yang terakhir, alasan BPUPKI dibubarkan dan terbentuknya PPKI. Alasannya yaitu karena BPUPKI ini dibentuk oleh pemerintahan Jepang. Oleh karena itu, agar kemerdekaan Indonesia itu secara sah diakui dan maka dibentuklah PPKI untuk melanjutkan perjuangan yang dilakukan oleh badan BPUPKI. Baiklah, kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah bahwa Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia ini terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, di mana perumusan Pancasila ini sangat panjang, dimulai dari terbentuknya BPUPKI dan dilanjutkan oleh pembentukan PPKI. Berhubung dengan kita selesaikan proses pembelajaran kita hari ini, kepada Anda semuanya supaya bersiap-siap untuk pulang. Ya Pak. Dan pada kedua supaya mempersiapkan anggotanya. Coba duduk siap. Kepada Bapak Guru kita, Ahmad Gabrak Amdal.